Halo internet, selamat datang di Wajib Tahu, dan saya Kile Karna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku karya Robert Greene yang berjudul 48 Law of Power. Kita akan menjabarkan ke-48 hukum tersebut dalam 48 episode. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mengingatkan bahwa isi buku ini cukup vulgar dan berpotensi berbahaya. Cermati dengan kritis dan ambil pelajarannya yang menurut kalian berguna, karena kalian sendiri yang harus bertanggung jawab atas semua tindakan kalian. Video ini hanya untuk edukasi. Mari kita mulai. Masalahnya tentang bekerja dengan teman adalah hal itu mengaburkan batas dan jarak pada pekerjaan. Jika kamu dan temanmu paham bahaya yang dihadapi, seorang teman dapat dipekerjakan dengan baik. Namun, jangan lengah dalam usaha semacam itu. Selalu waspada terhadap tanda-tanda gangguan emosional seperti iri hati dan rasa tidak bersyukur. Tidak ada yang stabil dalam kekuasaan, dan bahkan teman terdekat dapat menjadi musuh terburuk. Untuk memahami sepenuhnya, mari kita melihat sejarah dan belajar dari kesalahan orang lain. Hukum ini dapat diamati pada Michael III dari Kekaisaran Bizantium dan temannya Basilius. Pada pertengahan abad ke-9 Masehi, Michael menempatkan terlalu banyak kepercayaan pada temannya Basilius. Mereka sudah bertemu beberapa tahun sebelumnya ketika Michael mengunjungi kandang kuda. Kekuatan dan keberaniannya membuat Michael terkesan, yang mengangkat Basilius ke posisi kepala kandang kuda. Dia mengisi temannya dengan hadiah dan treatment spesial sampai mereka menjadi tidak terpisahkan. Michael mengubah Basilius si petani menjadi punggawa yang canggih dan berpendidikan, yang menjadi serakah untuk lebih banyak kekayaan dan kekuasaan, dan membuat sahabatnya Michael terbunuh. Michael III mempertaruhkan nyawanya pada rasa syukur yang menurutnya harus dirasakan Basilius padanya. Dia telah menciptakan monster. Dia telah mengizinkan seorang pria untuk melihat kekuasaan dari dekat. Seorang pria yang kemudian menginginkan lebih, yang meminta apa saja dan mendapatkannya, yang tidak merasa terbebani oleh amal yang dia terima dan hanya melakukan apa yang dilakukan banyak orang dalam situasi seperti itu. Mereka melupakan pertolongan yang telah mereka terima dan membayangkan mereka telah meraih kesuksesan dengan kemampuan mereka sendiri. Contoh lain adalah dinasti Song yang memerintah Tiongkok selama 300 tahun. 300 tahun. Bagaimana bisa? Saya menghancurkan musuh saya ketika saya menjadikan mereka teman saya. Abraham Lincoln. Selama beberapa abad setelah dinasti Han, 222 Masehi, sejarah Tiongkok mengikuti pola kudeta yang penuh kekerasan dan berdarah, satu demi satu. Para prajurit akan merencanakan untuk membunuh kaisar yang lemah, kemudian menggantinya dengan seorang jenderal yang kuat. Jenderal akan memulai dinasti baru dan memahkotai dirinya sebagai kaisar. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, dia akan membunuh teman sesama jenderalnya. Namun, beberapa tahun kemudian, polanya akan berlanjut. Jenderal baru akan bangkit dan membunuh dia atau putra-putranya secara bergantian. Menjadi kaisar Cina berarti sendirian, dikelilingi oleh sekelompok musuh. Itu adalah posisi yang paling tidak kuat, paling tidak aman di dunia ini. 959 Masehi, Zhao Guanyin menjadi Kaisar Song. Kaisar Song tahu bahwa teman-temannya di militer akan mengunyahnya seperti daging. Dan jika dia entah bagaimana selamat, teman-temannya di pemerintahan akan menjadikannya makan malam. Kaisar Song kemudian membujuk jenderalnya untuk pensiun ke kehidupan bangsawan dan menyerahkan impian mereka untuk meraih tahtanya suatu hari. Dia tidak membunuh yang bersekongkol melawannya, dan dia memenangkan musuh dengan kemurahan hatinya. Song akhirnya bisa mematahkan pola kudeta dan perang saudara. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Berikut adalah pelajarannya untuk bekerja dengan teman dan musuh.
teman tidak akan secara terbuka untuk tidak setuju dengan Anda untuk menghindari pertengkaran. Musuh tidak mengharapkan apa-apa sehingga mereka akan terkejut ketika Anda bermurah hati. Musuh yang selamat dari guillotine akan lebih berterima kasih kepada Anda daripada teman. Ketika Anda memutuskan mempekerjakan teman, Anda akan menemukan sifat-sifat yang disembunyikan. Waspada terhadap tanda-tanda gangguan emosional seperti iri hati dan tidak tahu berterima kasih. Keterampilan dan kompetensi lebih penting daripada perasaan bersahabat. Anda menghancurkan musuh ketika Anda menjadikannya teman. Musuh pada tumit membuat Anda tetap tajam, waspada, dan fokus. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Dan ingat untuk like, share, dan subscribe channel Wajib Tahu, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Wajib Tahu adalah channel YouTube yang diproduksi di Pulau yang Indah, Pulau Dewata, Bali.